Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Muhammad Ripai. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaing Hurung Sampit. Hukum acara tata usaha negara ialah suatu disiplin ilmu yang mempelajari praktek peradilan tata usaha negara. Terdapat banyak sekali pendeskripsian mengenai hukum acara tata usaha negara. Salah satunya menurut Eli Daksari yang mengemukakan bahwa hukum acara tata usaha negara adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana prosedur atau tata cara perlengkapan tata negara atau tata usaha negara melaksanakan tugasnya dalam menjalankan tugasnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Eli Daksari secara lebih lanjut kembali mengemukakan bahwa dibentuknya peratun untuk melindungi kepentingan warga masyarakat, dan penguasa. Menurut saya, pendapat Eli Daksari sudah tepat karena menjabarkan pengertian hukum acara tata usaha negara, tujuan dan fungsinya secara detail, ringkas, dan jelas. Akan tetapi, pendapat Eli Daksari juga memiliki kekurangan, yaitu di mana tidak menyebutkan secara detail contoh penerapan dari hukum acara tata usaha itu sendiri. Adapun Umar Dhani juga mengemukakan dalam tulisan jurnalnya bahwa hukum acara tata usaha negara merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti negara-negara civil law pada umumnya. Karena di bawah Mahkamah Agung, maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, Umar Dhani berpendapat bahwa secara sekilas sistem peradilan di Indonesia menganut sistem Unity of Jurisdiction karena PT-UN dijalankan oleh Mahkamah Agung. Artinya, sengketa tata usaha negara diselesaikan oleh lembaga yudisial murni atau kekuasaan kehakiman hanya saja di tingkat. Pendapat Umar Dhani memiliki kelebihan yaitu menjelaskan konsep, prosedur, dan strukturnya secara rinci. Sedangkan pendapat Umar Dhani memiliki kekurangan yaitu tidak menjelaskan pengertian hukum acara tata usaha negara itu sendiri. Eli Daksari kembali menekankan bahwa dasar hukum terbentuknya peradilan tata usaha negara dan yang menjadi tonggak pelaksanaan peradilan tata usaha negara telah terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25 serta dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 2 Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358. Selanjutnya diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana lingkungan peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari 4 lingkungan peradilan, yaitu A. Lingkungan peradilan agama, B. Lingkungan peradilan umum, C. Lingkungan militer, D. Lingkungan tata usaha negara. Eli Daksari dan Hadi Iskandar kembali berpendapat bahwa peradilan tata usaha negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Menyelesaikan sengketa apabila terjadi benturan kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat, di mana hak dan kewajiban asasi masyarakat diletakkan dalam keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat bersama. Menurut saya, pendapat Eli Daksari memiliki kelebihan dalam menjabarkan dasar hukum yang sudah sangat baik dan rinci beserta undang-undangnya, serta juga menjelaskan lingkungan peradilan. Setiap pendapat tentu ada kekurangan, termasuk pendapat Eli Daksari yang memiliki kekurangan yaitu tidak menjelaskan pengertian hukum dari
pengertian dari hukum acara tata usaha negara itu sendiri. Secara lebih lanjut, Umar Dhani berpendapat bahwa kedudukan PT UN hanya ada satu di setiap provinsi. Dapat dibayangkan, satu PT UN dengan yurisdiksi provinsi hanya menangani sengketa di bawah 30 perkara per tahun. Fakta ini memperlihatkan bahwa eksistensi PT UN tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan aktivitas PT UN, tentu harus mengenali dulu karakteristiknya secara mendalam. Menurut pemahaman saya, pendapat Umar Dhani sudah sangat rinci dalam menjabarkan atau mendeskripsikan tentang kedudukan PT UN dan juga mudah dipahami. Pendapat Umar Dhani juga memiliki kekurangan, yaitu tidak menyebutkan secara detail pengertian PT UN dan juga cara agar masyarakat bisa memanfaatkan PT UN tersebut. Dalam skripsinya, Tan Pipiana berpendapat bahwa peradilan tata usaha negara merupakan keseluruhan proses atau aktivis hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili, baik pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, maupun Mahkamah Agung. Tan Pipiana kembali menjelaskan dalam skripsinya bahwa tujuan tata usaha negara adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Menurut saya, pendapat Tan Pipiana dalam menjelaskan masalah peradilan tata usaha negara itu mudah dipahami dan juga menjelaskan tujuan dari tata usaha negara, serta menjabarkan perlindungan terhadap hak-hak. Pendapat Tan Pipiana juga memiliki kekurangan, yaitu tidak menjelaskan istilah pengertian dasar peradilan tata usaha negara. Umar Dhani lebih lanjut dalam jurnalnya berpendapat bahwa sampai saat ini setidaknya belum ada penelitian mengenai kedudukan PT UN di Indonesia. Apakah menganut sistem unity of jurisdiction atau duality of jurisdiction? Pendapat Umar Dhani menjelaskan tentang kedudukan PT UN di Indonesia yang masih rancu karena tidak terdapat penelitian. Pendapat Umar Dhani memiliki kekurangan karena tidak dijelaskan secara rinci kedudukan PT UN di Indonesia menganut sistem unity of jurisdiction atau duality of jurisdiction. Tan Pipiana mengemukakan kembali dalam skripsinya bahwa peradilan tata usaha negara memiliki ciri-ciri yang bersifat khas, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum acaranya. Salah satu asas hukum yang berlaku dalam hukum acara peradilan tata usaha negara adalah asas keaktifan hukum atau asas domitus litis. Menurut saya, pendapat Tan Pipiana memiliki kelebihan, yaitu menyebutkan peradilan tata usaha negara memiliki ciri-ciri yang bersifat khas, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum acaranya. Pendapat Tan Pipiana juga memiliki kekurangan, yaitu tidak menyebutkan secara spesifik ciri-ciri apa saja yang dimaksud bersifat khas dan juga tidak menyebutkan asas apa saja yang berlaku dalam hukum acara peradilan tata usaha negara selain asas dominus litis. Selanjutnya, dikutip dari jurnal Henry Julian Nur bahwa keadilan pengadilan tata usaha negara atau PT UN tidak terlepas dari tujuan utamanya mengawasi fungsionaris pemerintah sehingga mencegah mereka menyalahgunakan jabatannya. Pengawasan terhadap pelanggaran ini terkait dan terus dikembangkan dengan konsep kekuasaan pemerintah yang terbatas. Gagasan pengadilan administrasi negara didirikan oleh pemikiran F.J. Stahl yang terkait dengan unsur-unsur Rechtsstaat. Secara historis, Perancis adalah negara pertama yang memiliki pengadilan administratif. Menurut Han John, Conseil d'État adalah puncak pengadilan administrasi negara di Perancis dengan proses sejarah yang panjang untuk mentransfer dan menambahkan berbagai fungsi. Menurut saya,
pendapat Henry Julian Nur memiliki kelebihan, yaitu menjabarkan tujuan utama dari PT UN itu sendiri secara detail sehingga sangat mudah dipahami. Tentu saja pendapat Henry Julian Nur juga memiliki kekurangan, yaitu tidak menjabarkan secara jelas pengertian PT UN secara garis besar itu sendiri. Tan Pipiana lebih lanjut berpendapat bahwa dengan adanya asas kearifan hakim ini, maka kedudukan tergugat yang merupakan pejabat negara berhadapan dengan penggugat yang merupakan rakyat biasa. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dengan menerapkan asas keaktifan hakim. Menurut saya, pendapat Tan Pipiana juga memiliki kelebihan, yaitu menjelaskan secara ringkas dan mudah dipahami terkait dari asas kearifan hakim. Dan juga Tan Pipiana juga memiliki kekurangan, yaitu tidak menjelaskan pengertian dan maksud dari asas kearifan hakim. Yos Johan Utama dalam pidatonya mengemukakan bahwa PT UN sebagai suatu akses keadilan yang melayani manusia, tentunya bukan sekedar mesin hukum yang dibentuk oleh ketentuan hukum normatif saja. Lembaga peradilan merupakan satu institusi yang nampak sebagai suatu organisasi yang mempunyai sifat interdependensi dengan banyak faktor kehidupan hukum dan sosial. Peradilan merupakan kesatuan dari konsep-konsep serta elemen yang meliputi budaya hukumnya, norma-normanya, serta gerak pelaksanaan dari lembaga peradilan itu sendiri maupun faktor-faktor sosial lainnya. Pendapat Yos Johan Utama memiliki kelebihan, yaitu menjelaskan fungsi PT UN sebagai akses yang melayani manusia dan juga menjelaskan pengertian dari peradilan. Pendapat Yos Johan Utama memiliki kekurangan, yaitu tidak menjelaskan maksud dan pengertian dari PT UN itu sendiri. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.